Kita tahu betapa gilanya Levi dan betapa hebatnya Mikasa. Begitupun dengan kebrutalan Kenny. Mengapa Ackerman bisa semengerikan itu? Mari kita bahas. Klan Ackerman atau keluarga Ackerman merupakan bagian dari rakyat Eldia yang tinggal di dalam tembok. Mereka dikenal sebagai prajurit terhebat umat manusia dan secara historis bertindak sebagai pelindung para raja Kekaisaran Eldia. Asal-usul klan Ackerman berasal dari eksperimen Kekaisaran Eldia kuno yang bertujuan menciptakan pasukan prajurit yang memiliki kekuatan Titan Shifter tanpa harus berubah menjadi Titan. Eksperimen tersebut melibatkan penggabungan subjek Ymir dengan elemen Titan secara tidak sengaja, menghasilkan klan Ackerman sebagai manusia super yang bisa menggunakan kekuatan Titan tanpa berubah bentuk. Terkait detail mekanismenya tidak disebutkan secara rinci. Selama beberapa generasi, klan Ackerman memenuhi peran mereka sebagai tangan kanan kerajaan dengan setia. Kekuatan mereka yang setara dengan Titan Shifter dalam wujud manusia menjadikan mereka prajurit yang tak tertandingi. Zeke Yeager, seorang Titan Shifter, mengakui kebrutalan dan kekuatan mereka. Bahkan ia berharap untuk tidak lagi bertemu dengan mereka para Ackerman. Salah satu ciri khas klan Ackerman adalah dorongan insting yang kuat untuk melindungi seseorang atau memperjuangkan tujuan tertentu. Dorongan ini menjadi bagian integral dari identitas mereka. Apabila dorongan tersebut hilang, mereka akan merasa kehilangan arah dan mengalami kekosongan emosional. Hal ini juga menjadi salah satu kelemahan mereka. Namun hubungan klan Ackerman dengan kerajaan mengalami perubahan drastis setelah Perang Besar Titan. Ketika Kalfrid, Raja ke-145 Eldia, memutuskan untuk mengakhiri perang dengan sengaja menyerah, membawa sebagian besar rakyat Eldia ke Paradis, dan mendirikan 3 tembok raksasa. Untuk menegakkan kepatuhan terhadap rencananya, Kalfrid menggunakan kekuatan Founding Titan untuk menghapus sebagian besar ingatan rakyat Eldia dan memanipulasi pemikiran mereka melalui propaganda. Namun karena sifat eksperimen yang menciptakan klan Ackerman, mereka kebal terhadap pengaruh kekuatan Founding Titan tersebut. Bersama dengan keluarga ras Asia, keluarga Ackerman masih mempertahankan ingatan dan kesadaran penuh tentang sejarah sejati Eldia, menjadikan mereka ancaman potensial terhadap rezim Freed. Sebagai tanggapan, kerajaan memerintahkan pemusnahan sistematis terhadap klan Ackerman. Banyak anggota klan tersebut yang dibantai, sehingga yang selamat terpaksa bersembunyi. Mereka mengungsi ke daerah-daerah terpencil, seperti kawasan bawah tanah, atau bahkan sengaja menyembunyikan identitas dan asal-usul mereka dari keturunan berikutnya, untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Hal ini menyebabkan klan Ackerman menjadi kelompok yang tertutup dan menjaga kerahasiaan ketat mengenai eksistensi mereka. Para anggota klan Ackerman memang memiliki kekuatan fisik dan tempur yang jauh melampaui manusia biasa, yang sering digambarkan sebagai manifestasi parsial dari kekuatan Titan dalam bentuk manusia, tanpa perlu bertransformasi menjadi Titan atau mewarisi salah satu dari 9 Titan. Kekuatan ini yang dikenal sebagai Awakening Power, memungkinkan mereka untuk menampilkan kemampuan manusia super seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang ekstrim. Kemampuan ini bisa kita lihat semakin jelas ketika menghadapi Titan yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar. Ackerman dapat menebas para Titan dengan presisi mematikan. Mereka seringkali sendirian atau dalam kondisi yang mustahil bagi prajurit biasa, seperti Levi yang menebas bis Titan milik Zeke dengan sangat brutal. Namun kekuatan alami ini tidak langsung aktif sejak lahir. Seorang Ackerman lahir dengan potensi genetik tersebut, tetapi tidak aktif hingga dipicu oleh naluri bertahan hidup yang ekstrim, sebuah momen di mana mereka menghadapi kematian atau ancaman absolut, seringkali disertai rasa sakit fisik, trauma emosional, atau tekad kuat untuk melindungi diri atau orang lain. Pemicu ini bertindak seperti saklar yang menghubungkan mereka ke Patch, memungkinkan akses instan ke pengalaman tempur dari semua Ackerman leluhur sebelumnya. Saat pemicu terjadi, Ackerman mengalami ledakan adrenalin genetik yang membangunkan sel-sel mereka, menghasilkan peningkatan permanen pada kemampuan fisik serta insting tempur yang sangat kuat, seperti tahu persis apa yang harus dilakukan. Ini termasuk kemampuan untuk memprediksi gerakan musuh, mengoptimalkan 3D manuver, bahkan regenerasi cepat dari luka non-fatal. Kekuatan Ackerman tidak statis. Ia terus berkembang seiring pengalaman tempur dan intensitas emosional. Semakin kuat dorongan naluri bertahan hidup atau emosi yang terlibat, semakin brutal dan efisien mereka bertarung. Ini terlihat pada Levi yang kekuatannya mencapai puncak selama misi-misi surveinya. Kehilangan rekannya Erwin Smith adalah contoh bagaimana ia mendorong dirinya ke batas ekstrim.
Meskipun para Ackerman memiliki kekuatan fisik dan kemampuan tempur yang jauh melampaui manusia biasa, mereka pada dasarnya tetap manusia dan tidak memiliki banyak keunggulan fisiologis, seperti yang dimiliki oleh Titan Shifter atau Pure Titan. Oleh karena itu, mereka memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan yang membatasi potensi mereka dan menegaskan bahwa mereka tidak kebal atau tak terkalahkan. Termasuk kelemahan para Ackerman adalah ketidakmampuan untuk meregenerasi luka seperti Titan. Berbeda dengan Titan Shifter yang mampu memulihkan luka parah dalam hitungan detik. Para Ackerman tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka tetap rentan terhadap kematian akibat luka fisik yang serius, kehilangan darah, atau trauma yang tak dapat dipulihkan. Meskipun demikian, mereka memiliki daya tahan fisik dan kemampuan pemulihan yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Para Ackerman mampu bertahan dan tetap bertarung dalam kondisi luka yang akan melumpuhkan atau membunuh prajurit biasa. Contohnya adalah Levi Ackerman. Meskipun mengalami luka parah akibat ledakan yang disebabkan oleh Zeke, ia tetap mampu melanjutkan pertempuran dengan efektivitas yang tinggi untuk waktu yang cukup lama. Para Ackerman juga tunduk pada batasan alami manusia, seperti kelelahan fisik. Mereka memiliki batas daya tahan energi dan kekuatan otot. Meskipun mereka dapat bertarung dengan intensitas yang jauh lebih lama dan lebih efektif, mereka tetap dapat mencapai titik kelelahan total, terutama setelah pertempuran berkepanjangan atau setelah mengalami luka berat. Luka yang sangat parah dapat menyebabkan cacat permanen yang tak dapat dipulihkan. Contoh yang paling jelas adalah Levi Ackerman yang kehilangan sebagian besar jari-jari tangan kanannya dan kerusakan permanen pada tendon kaki kanannya akibat ledakan. Meskipun ia tetap mampu bertarung, kemampuan fisiknya jelas menurun secara signifikan dan tak dapat dipulihkan. Salah satu karakteristik paling menarik dari seorang Ackerman adalah mereka Eldian yang tak bisa berubah menjadi Titan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur biologis mereka secara fundamental berbeda dari Eldian lainnya. Bukti yang paling jelas terlihat dalam insiden yang dikenal sebagai wine konspirasi atau komplotan anggur. Levi secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak terpengaruh oleh cairan tulang belakang dan tidak akan berubah menjadi Titan, bahkan jika ia meminumnya dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa Levi juga meminum anggur tersebut. Ini menegaskan bahwa para Ackerman secara inheren kebal terhadap proses transformasi Titan. Meskipun kekuatan mereka berasal dari eksperimen yang melibatkan pengetahuan Titan, struktur biologis mereka telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga mencegah transformasi menjadi Titan dalam bentuk apapun. Para Ackerman adalah entitas hibrid yang unik. Mereka memiliki sebagian dari kekuatan Titan yang dalam bentuk manusia, tetapi tanpa kelebihan utama yang dimiliki oleh Titan, seperti regenerasi dan kemampuan transformasi. Secara ringkas, para Ackerman dapat dianggap sebagai Titan dalam wujud manusia yang memiliki akses terhadap sebagian dari kekuatan Titan, seperti kekuatan fisik, kecepatan, dan insting tempur yang luar biasa. Namun tanpa kemampuan regenerasi atau transformasi yang menjadi ciri khas Titan, mereka tetap merupakan makhluk yang sepenuhnya terikat pada batasan manusia. Selanjutnya, keterbatasan para Ackerman adalah setelah kematian Eren Yeager dan hilangnya kekuatan Titan secara keseluruhan. Kekuatan Ackerman ini secara permanen lenyap. Selain itu, karena bersifat genetik, hanya keturunan langsung yang mewarisinya dan tidak bisa ditransfer. Dengan demikian, meskipun mereka merupakan prajurit yang sangat efektif dan seringkali tampak tak terkalahkan dalam pertempuran, mereka tetap tunduk pada keterbatasan fisik manusia dan dapat dikalahkan melalui strategi yang memanfaatkan kelemahan biologis mereka. Salah satu aspek paling sering disalahpahami dari klan Ackerman adalah naluri alami mereka untuk melindungi atau mengabdi, yang sering disebut sebagai Ackerbot, atau ikatan alami kepada seorang tuan. Ini adalah kesalahpahaman besar dan bukan fakta sebenarnya. Secara literal, Ackerman tidak terikat secara supranatural atau biologis paksa untuk melindungi seseorang. Tidak ada kutukan atau perintah genetik yang memaksa mereka menjadi budak. Itu hanyalah preferensi psikologis dan emosional yang kuat yang muncul dari sifat asli mereka sebagai penjaga raja. Hajime sendiri mengonfirmasi dalam Attack on Titan and Sword bahwa dorongan Mikasa, Levi, dan Kenny untuk melindungi orang lain berasal dari sifat pribadi mereka, bukan dari Ackerman itu sendiri. Zeke juga menegaskan bahwa perlindungan Mikasa terhadap Eren murni karena cinta dan ikatan emosional, bukan karena genetik. Poin utamanya adalah para Ackerman memiliki kecenderungan biologis untuk mengabdikan diri pada seseorang yang mereka hormati secara moral, emosional, atau pemikiran. Ini adalah sifat alami mereka sebagai ras penjaga. Semua naluri itu terlahir murni dari lubuk hati mereka.
Seperti contoh yang benar adalah bagaimana Levi Ackerman sangat respek dan seringkali patuh kepada Erwin Smith, bukan karena tuat, melainkan karena ia sangat menghormati visi Erwin tentang kebebasan dan pengorbanan untuk umat manusia. Levi melihat Erwin sebagai pemimpin moral yang layak diikuti, dan keputusannya untuk membunuh Zeke di akhir cerita adalah kelanjutan dari tekad pribadinya untuk menghormati warisan Erwin. Begitupun Kenny Ackerman, ia bekerja kepada Uri Reis bukan karena perintah, tapi karena terpesona oleh kemurahan hati dan empati Uri. Ini adalah rasa hormat moral mendalam yang membuat Kenny rela menjadi pengawal setia hingga kematian Uri. Dan ikatan Mikasa dengan Eren sering disalahartikan sebagai Kerbert. Faktanya Eren adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah pembunuhan orang tuanya. Ia mewakili harapan, cinta, serta rasa aman baginya. Naluri Ackerman adalah ekspresi alami dari hati dan pikiran mereka, sebuah kecenderungan biologis untuk membentuk ikatan kuat dengan orang yang mereka hormati secara moral, emosional, atau ideologis, yang membuat mereka rela berkorban. Ini adalah kekuatan yang membuat mereka lebih hidup di tengah dunia Titan yang sangat kejam. Namun jika ikatan ini rusak, mereka bisa merasa kosong atau kehilangan arah. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini hingga akhir. Kita telah menyelami kisah Ackerman cukup dalam, meskipun masih banyak aspek yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Terima kasih telah menemani. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.